عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Al-ikhwa wal akhwat, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini, yang tentu saja kebaikan seperti ini tidaklah mungkin terwujud kecuali semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga dengan majelis seperti ini semakin menambah keimanan kepada kita, menguatkan ketakwaan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita berlomba di dalam kebaikan dan terus memacu diri menjadi orang yang terbaik. Semoga kita termasuk orang-orang yang terdahulu di dalam memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna as-sabiqun, orang yang terdepan, orang yang terdahulu senantiasa melakukan kebaikan, berlomba dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam surga. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Al-ikhwa wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di dalam kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyati Nafsi, 10 kaidah di dalam pensucian jiwa. Kita telah memasuki khatimah, penutup dari pengarang hafizahullah taala, yang mana beliau menjelaskan bahwa setelah kita menjelaskan kaidah-kaidah di dalam kitab ini yang membantu seorang hamba untuk mensucikan dirinya dan untuk membersihkan dirinya, maka nampaklah dengan jelas akan keperluan jiwa itu untuk muhasabah, untuk senantiasa mengintrospeksi dirinya selama dia masih berada di negeri penantian, di negeri penundaan, dan di waktu beramal, sebelum dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sementara dahulu dia telah menyia-nyiakan dirinya untuk memperbaiki jiwanya, yang mana hal itu merupakan sebab binasanya orang tersebut. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa qad kana as-salafus shalihu yudzakkiruna an-nasa wa yusunahum bi darurati muhasabati nafsi wa islahiha. Dan sungguh para salafus saleh, para pendahulu kita yang terbaik, yudzakkiruna an-nasa, mereka mengingatkan manusia, wa yusunahum bi darurati muhasabati an-nafsi, dan memberikan wasiat kepada mereka kesempatan. Ya, ini sebelum apa? Datangnya kematian, wa hululul maniyah, sebelum datangnya kepada manusia, dan memberikan wasiat. Iya, wasiat, senantiasa memberi wasiat. Wasiat perkara yang sangat penting. Iya.
Itu wasiat. Menunjukkan apa? Perkara tentang muhasabatun nafsi wa islahiha. Iya. Perkara tentang muhasabah diri dan memperbaiki diri, itu adalah merupakan urusan yang paling penting di dalam kehidupan seorang hamba. Kenapa? Dengan muhasabah tersebut, iya, dengan dia melihat, iya, akan amalan-amalan dia introspeksi, dia koreksi dirinya, iya, sejauh mana persiapan dia di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan untuk kehidupan negeri akhirat. Dia perlu apa? Muhasabah diri. Apa yang saya sudah persiapkan untuk menyongsong hari kematian? Apa yang saya persiapkan ketika saya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap orang di hari itu akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala penterjemah. Langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh perkara yang dia telah lakukan ketika hidup di muka bumi. Jadi muhasabah, kalau orang beriman itu senantiasa dia perhatikan hal ini. Dia tidak lalaikan dari muhasabah. Dan sekaligus ketika dia muhasabah dan pasti dia mendapati dirinya itu kurang, pasti dia mendapati dirinya banyak kekurangan, di dalam apa? Di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu pasti. Kalau orang beriman, dia pasti mengakui dirinya, saya masih terlalu kurang persiapan saya untuk menyongsong kehidupan negeri akhirat. Kalau begitu perbaiki dirimu. Gunakan waktu-waktu yang berlalu dengan hal-hal yang baik. Kata beliau apa? Sebelum luputnya atau habisnya waktu, sebelum datangnya kematian. Kemudian kata beliau, wa yasunu fi khitami hadhihi risalati naqlu ba'dil wasaya allati ja'at anhum fi hadzal babi. Dan bagus untuk menutup risalah ini. Bagus untuk menutup risalah ini dengan menukilkan, mengambil sebagian wasiat yang telah datang dari para salafus soleh di dalam pembahasan ini. Yaitu dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan tazkiyatun nafsi, di dalam pembahasan pensucian jiwa. Oleh karena itu beliau akan menukilkan, mengambil wasiat para ulama as-salaf, dari para sahabat dan imam-imam kaum muslimin yang lainnya terkait dengan wasiat penting di dalam mensucikan jiwa. Wa ala ra'si haula'il khulafa'il arba'ati, haula'il khulafa' al-arba ar-rasyiduna, dan wala ra'si haula'i, yang merupakan ra's, pimpinan, orang yang terdepannya, dari mereka ulama as-salaf itu adalah khulafa'ur al-arba'atu ar-rasyidun, para khalifah yang 4 yang mendapatkan bimbingan. Jadi yang paling pertama beliau itu menukilkan wasiat dari para ulama atau para sahabat khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Ini 4 dari khulafaur rasyidin yang beliau nukilkan kalimat-kalimat mereka berkaitan dengan tazkiyatun nafs, muhasabatun nafs.
Kata beliau, qala al-khalifatur rasyidu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, i'lamu ibadallahi annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad ghiba ankum ilmuhu fa in istata'tum antanqadiya al-ajalu wa antum fi amalillahi faf'alu walan tastati'u dzalika illa billahi fasabiqu fi muhli ajalikum qabla an tanqadiya ajalukum fayaruddakum ila aswa'i a'malikum fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum fa anhaakum an takunu amsalahum falwaha walwaha thumma naja an-naja fa inna wara'akum taliban hasisan marruhu sari'un yakni al-mauta. Kata Syekh hafizahullah, berkata Khalifatur Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, i'lamu, ketahuilah kalian, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ya, ketahuilah kalian wahai hamba-hamba Allah, annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin, sesungguhnya kalian itu pergi di waktu pagi dan pulang di waktu sore di dalam penantian ajal. Dalam penantian ajal. Qad ghiba ankum ilmuhu, yang ilmu tentang ajal itu disembunyikan atas kalian. Fa in istata'tum, maka jika kalian mampu, antang qadiyal ajal, untuk menghabiskan tenggang waktu itu, wa antum fi amalillahi, sementara kalian bisa melakukan amalan kepada Allah, faf'alu, maka lakukanlah. Walan tastati'u dzalika illa billah, dan kalian tidak akan mampu untuk mewujudkan hal itu kecuali dengan pertolongan Allah. Fasabiqu fi muhli ajalikum, maka bersegeralah kalian, berlombalah kalian di dalam masa tempo menunggu ajal kalian, sebelum habisnya tenggang waktu tersebut. Lalu kalian dikembalikan dalam keadaan seburuk-buruk amalan, karena sesungguhnya banyak kaum mereka menjadikan ajal-ajal mereka untuk selain mereka, yakni mereka menjadikan masa-masa penungguan ajal itu untuk selain mereka. Wanasu anfusahum, sementara mereka melupakan diri-diri mereka. Fa anhakum an takunu ma'a amsalahum, maka saya melarang kalian untuk menjadi seperti mereka. Falwaha alwaha, maka bersegeralah. Summa naja an naja, kemudian selamatlah. Fa inna wara'akum taliban hasisa, karena sesungguhnya di belakang kalian itu tuntutan yang sangat cepat, marruhu sari'un, berlalunya sangat cepat, yakni al-maut, yaitu kematian. Ini perkataan atau wasiat dari khalifah yang pertama, manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala.
keluar dari lisan manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul Allah. Tentu saja wasiat yang beliau berikan, ungkapkan, itu merupakan wasiat yang teramat penting pula untuk diperhatikan dari setiap kita. Perhatikan wasiat beliau. Kata beliau, ketahuilah kalian, ketahuilah kalian wahai hamba-hamba Allah. Beliau datangkan di sini dengan siwa perintah, bentuk perintah, menunjukkan pentingnya perkara itu. Tidaklah suatu perintah didatangkan kecuali perkara yang sangat penting. Kalau dalam hukum syari perintah apa? Wajib kalian perhatikan itu. Kemudian dia seru dengan wahai hamba-hamba Allah. Seruan yang sangat lembut dari beliau, menunjukkan kasih sayang beliau kepada sahabatnya dan kepada seluruh umat ini. Annakum taghduna, sesungguhnya kalian itu pergi di waktu pagi dan kalian pulang di waktu sore. Itu di masa penungguan ajal. Demikian kita, kehidupan kita di muka bumi ini. Kita keluar dari rumah kita, mengurusi urusan-urusan di keseharian kita, menyelesaikan pekerjaan kita, menunaikan tugas-tugas kita. Di waktu pagi kita pergi, kemudian setelah itu kita pulang di waktu sore. Terus seperti itu bergulir waktu kita. Ketahuilah, seluruh perguliran waktu tersebut itu masa penungguan ajal, masa penungguan datangnya kematian. Dan pasti hal tersebut akan berakhir dengan kematian. Yang mana kata beliau, ilmu tentang kematian itu disembunyikan dari kalian. Artinya tidak ada seorang pun juga yang mengetahui akan di mana dia meninggal dan kapan dia akan meninggal. Tidak ada. Ilmuha indallah, ilmunya ada di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW saja tidak mengetahui kapan akan dicabut ruh beliau alaihi salatu wassalam. Kita dalam masa penungguan terus ini. Kapan datangnya jemputan dari malakul maut kepada kita? Tidak ada yang tahu. Kalau seperti itu keadaannya, maka apa? Wajib bagi kita untuk senantiasa melewati waktu-waktu tersebut dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Amalan-amalan kebaikan. Karena dikhawatirkan jangan sampai tatkala kita melakukan perbuatan maksiat, pelanggaran agama, lalai dari kewajiban, terjatuh pada perbuatan maksiat, ternyata di saat itulah datang ajal kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu di masa penunggu ini kata beliau apa? Kata beliau, jika kalian mampu, artinya ini upaya keras, yang harus kita wujudkan. Jika kalian mampu untuk menghabiskan tenggang waktu itu, siang malam terus bergulir berputar bersama kita, keluar rumah masuk rumah, datang ke kantor pulang dari kantor, keluar masjid masuk masjid. Kalau kalian mampu menghabiskan tenggang waktu tersebut sampai datangnya ajal dalam keadaan kalian beramal kepada Allah SWT, ini beribadah kepada Allah, maka lakukan. Selama kita memiliki kesempatan, pergunakan waktu itu. Pergunakan waktu tersebut dengan mencoreti buku catatan dengan amalan-amalan kebaikan sedapat mungkin untuk kita pergunakan dengan kebaikan. Kemudian perhatikan, ini berarti apa ini? Harus muncul
himmah, perhatian, semangat besar di dalam mempergunakan waktu. Kemudian di balik semangat itu bukan hanya mengandalkan semangat, tapi akan tetapi harus apa? Lantas tati'u dzalika illa billah. Kalian tidak akan mungkin mampu untuk menghabiskan waktu-waktu dalam masa penantian ajal tersebut di dalam melakukan ibadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Ini harus diperhatikan. Dengan pertolongan Allah kita sudah memiliki semangat, kita sudah ilmui, kita memujahadah di dalam perkara tersebut. Saya berupaya untuk mempergunakan waktu-waktu yang berlalu ini di dalam masa-masa menunggu datangnya ajal, datangnya al-maut di dalam kebaikan. Ingat, semangat tersebut tidak akan terwujud kecuali melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Ihris, bersungguh-sungguh, bersemangatlah kalian terhadap apa yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Bersemangat, kemanfaatan, perkara-perkara yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia, lebih-lebih untuk negeri akhirat kita di masa penungguan ajal. Semangat itu upayakan melakukan ibadah kepada Allah SWT, mengisi amalan-amalan kebaikan melalui waktu-waktu yang berlalu bersama kita. Tapi ingat, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Menunjukkan semangat itu tidak akan mungkin bisa terwujud, semangat untuk meraih kebaikan tidak akan mungkin terwujud kecuali melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan dari perkataan beliau, wasiat dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau, fasabiku fi muhli ajalikum, maka berlomba, berlomba, musabaqah. Apa musabaqah? Berlomba. Jadi kita di sini disuruh untuk berlomba. Berlomba siapa yang paling terbaik, siapa yang paling mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Demikian keberadaan apa? Keberadaan orang-orang soleh. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang-orang soleh itu apa? Senantiasa mencari jalan kedekatan kepada Allah SWT. Mereka berlomba. Ayyuhum aqrab, siapa yang paling dekat dengan Allah SWT. Wa yarjuna rahmatahu, di dalam perlombaan mereka terhadap kebaikan itu, mereka apa? Mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh berlomba. Ada jalan kebaikan. Sisa satu, sisa satu poin saja. Sisa satu orang. Kalau orang yang beriman, saya. Kalau orang yang malas, dulam ini. Katem. Lemah ini, himanya ini. Sisa satu kesempatan, dia berikan lagi orang lain. Kita mau. Nanti saya akan menyesal nanti. Kenapa saya berikan dia sementara saya punya kesempatan bisa meraihnya? Nanti akan menyesal. Penyesalannya ketika sudah menghadap kematian. Yang sepatutnya dia apa? Dia harus berlomba. Kesempatan saya ini. Maka berlombalah kalian di dalam
tempo menunggu ajal itu. Sebelum apa? Sebelum berakhirnya ajal kalian. Lalu kalian dikembalikan kepada seburuk-buruk amalan. Seburuk-buruk amalan. Karena tidak mau berlomba, malas dalam beramal, lemah. Akhirnya apa? Akhirnya datang ajalnya dalam keadaan dia tidak memiliki persiapan yang terbaik untuk menghadapi kematian itu. Dikembalikanlah dia kepada Allah dalam keadaan seburuk-buruk keadaan. Na'udzubillah. Kemudian beliau memberikan gambaran, karena sesungguhnya banyak orang itu mereka menjadikan ajal-ajal mereka untuk orang lain. Dia itu berikan waktunya untuk orang. Sementara dia lupakan untuk dirinya. Apa yang harus dia persiapkan? Tapi orang lain dia perhatikan. Tapi untuk dirinya, dia lupakan untuk dirinya. Maka kata beliau, saya larang kalian untuk menjadi seperti mereka. Artinya, dalam jalan kebaikan kita harus berlomba. Dalam jalan kebaikan kita harus berlomba. Bukan kita, biarkan diri kita di belakang. Kemudian kita suruh orang lain ke depan. Tidak. Itu dalam kebaikan. Harus berlomba menjadi orang yang terbaik. Sedapat mungkin kita berupaya. Beda dengan perkara keduniaan. Lebih mendahulukan orang lain. Dan perkara keduniaan lebih dahulukan orang lain. Dan itu kebaikan juga. Kata beliau apa? Maka bersegeralah. Bersegera kata beliau. Kalau bersegera dalam kebaikan, maka hasilnya apa? Summa, kemudian selamatlah. Karena bersama dalam kebaikan, dia senantiasa bersegera berlomba dalam kebaikan. Selalu menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Maka selamat. Karena di belakang kalian itu ada tuntutan yang sangat besar, berlalunya sangat cepat. Apa itu? Kematian. Kematian. Ini perkataan Khalifatul Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Perkataan beliau ini, kata beliau, dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf. Kemudian selanjutnya kita pindah pada perkataan khalifah yang kedua. Wa yaqulu khalifatus tsani Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Wa tazayyanu lil ardil akbari. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata beliau, berkata khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini masyhur memang perkataan beliau ini. Sangat masyhur, terkenal. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang. Wa tazayyanu lil ardil akbari. Dan berhiaslah kalian untuk menghadapi hari besar ditampakannya amalan. Berhiaslah kalian untuk menghadapi hari besar ditampakannya amalan. Yauma tu'raduna, pada hari kalian ditampakkan. La takhfa minkum khafiyah,
tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian. Ya, ini ketika hisab itu tadi. Jadi perhatikan kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksi diri. Iya. Sebelum apa? Kita dihisab. Lihat amalan-amalan kita. Hisab tentang sholat kita. Bagaimana sholat kita? Sholat wajibnya bagaimana? Sholat sunnahnya bagaimana? Kita hisab diri kita. Kemudian hisab puasa kita. Bagaimana puasa kita? Puasa wajib kita gimana? Puasa sunnah kita bagaimana? Hisab sedekah kita, sedekah wajib kita, sedekah sunnah kita, atau zakat kita. Hitung sejauh mana sedekah saya yang wajib dan yang sunnah. Terus seperti itu hisab. Dan pasti kita akan mendapati kekurangan di dalam amalan kita. Kalau kita mampu melihat kekurangan kita, maka kita pun akan berupaya untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Yang mana kita harus yakin hisab itu pasti. Diperhitungkannya amalan-amalan kita itu pasti. Tidak ada keraguan. Kecuali ada orang-orang tertentu, hanya itu perkara yang sangat kecil kemungkinannya kalau kita masuk di dalamnya. Walaupun kita tetap berharap masuk di dalam orang-orang yang tidak dihisab dan tidak diazab. Tapi pada dasarnya semuanya dihisab. Pada dasarnya hanya ada orang-orang tertentu yang diperkecualikan. Yang tentu saja kita harus bersiap untuk dihisab pada hari kiamat. Kemudian timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Karena diri-diri kita ini akan ditimbang juga ini. Amalan itu kan ditimbang. Kemudian diri kita juga ditimbang. Tapi bukan berarti berdasarkan berat badannya kita di muka bumi ini sehingga berat juga ditimbangan nanti pada hari kiamat. Tidak. Bukan berdasarkan besar dan berat badannya, tapi berdasarkan amalannya. Oleh karena itu didatangkan orang yang sangat besar pada hari kiamat, tapi ternyata timbangannya tidak melampaui sayap seekor lalat, seekor nyamuk. Tidak melampaui, padahal badannya sangat besar. Apa yang menentukan tentang berat atau tidaknya dalam timbangan? Amalan. Oleh karena itu ketika bertiup angin yang kencang sehingga kelihatanlah betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan betisnya beliau itu kecil satu. Orang pun artinya semacam tertawa atau misalnya melihat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu berat di timbangan. Kamu kalau Rasulullah berat di timbangan pada hari kiamat. Artinya bukan karena betisnya, karena amalannya. Amalannya, bukan karena badannya. Kemudian watazayyanu, dan berhiaslah kalian. Berhiaslah kalian lil ardil akbari, untuk menghadapi hari besar ditampakkannya amalan. Semua amalan kita akan ditampakkan nanti pada hari kiamat. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kita. Semuanya akan ditampakkan. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, berhiaslah kalian
Iya, sebelum ditampakkannya amalan itu tadi, yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian. Saghiruha wa kabiruha, yang besar ataupun yang kecil, semuanya akan terlihat di hadapan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah berfirman, wa wudi'al kitab, buku catatan amalan diletakkan, perlihatkan. Fataral mujrimina musfiqina mimma fihi, maka engkau pun melihat orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa, musfiqina fihi, mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam buku catatan mereka. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, dan mereka mengatakan ya wailatana, alangkah celakanya kami, mali hadzal kitab, apa buku catatan ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, buku catatan ini tidaklah menyisakan perkara yang kecil maupun perkara yang besar, illa ahsaha, kecuali ditulis secara terperinci. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapatkan seluruh apa yang mereka lakukan hadir di hadapannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi seorang pun juga. Ditampakkannya amalan. Oleh karena itu kata beliau, tazayyanu, berhiaslah kalian, berindahlah kalian dengan apa? Amalan kebaikan, sebelum ditampakkan amalan-amalan kita. Ini alif wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua wasiat yang sangat utama, yang sangat berharga bagi kita semuanya, yaitu wasiat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan juga Khalifah Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Adapun kelanjutannya insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala al-bisawab. Jazakumullahu khairan ala husni istima'. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam melakukan kebaikan dan senantiasa muhasabah, menghisab diri-diri kita dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di dalam amalan-amalan. Allahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.